Iya, shalom, selamat malam saudara. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, luar biasa, dan tetap setia untuk mencari Tuhan. Ya, dan biarlah hari-hari ini kita mau terus bersuka cita ya di dalam hidup kita. Apapun persoalan, apapun masalah, kita mau percaya bahwa bersama Tuhan kita dapat melewati segala hal. Ya, selama kita tetap kuat, semua masalah itu ada jalan keluar. Tidak ada satupun ujian yang tidak ada jawabannya. Percayalah, bersama Tuhan kita sanggup. Bagian kita hanyalah menyenangkan Tuhan, membawa hidup kita, membawa penyembahan kita, menyenangkan hatinya. Maka selanjutnya Tuhanlah yang akan bekerja. Mari kita bawa persembahan kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu atas hidup kami. Kami membawa hidup kami malam hari ini di dalam penyembahan kami. Sucikan dan kuduskan pikiran, perkataan hati dan seluruh perbuatan hidup kami agar kami layak untuk membawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami hanya mau membawa yang terbaik bagi Tuhan, hanya yang terbaik bagi Tuhan, hanya yang terbaik bagi-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Segala pujian, hormat bagi-Mu, bahkan sembah kami bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Sebab Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Lebih lagi katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan.
persembahanku. Kami rindu membawa yang terbaik bagimu Tuhan. Persembahan hidup kami, hati yang kudus, hidup yang kudus, yang menyenangkan Engkau ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang menyenangkan Engkau, yang menyenangkan Engkau. Ini kerinduan kami, menyenangkan-Mu Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan sebab Engkau memilih kami. Engkau hadir di hidup kami menyatakan diri-Mu. Engkau hadir di hidup kami menyatakan keselamatan bagi setiap kami. Terima kasih Engkau memilih kami yang tidak layak dan Engkau jadikan kami layak. Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau hadir dalam hidup kami, mengubahkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan kami angkat tangan kami Tuhan, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Oh, Kau hadir, Kau hadir Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan kami angkat tangan kami Tuhan, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Lebih lagi bersyukur Kau hadir dalam hidup kami. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia.
Yesus. Tandaku berserah kepadamu selamanya, Engkau setia. Lebih lagi Kau hadir Tuhan, Kau hadir Tuhan, Kau hadiri setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu, sebuktikan Kau setia. Kan kami angkat tangan kami Tuhan, kan ku angkat tinggi tanda kami berserah kepadamu selamanya, Engkau setia. Oh, your presence, Lord Jesus. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadiri setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu, Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tinggi tangan kami Tuhan, kan ku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah kepadamu selamanya, Engkau setia. Satu hal yang mau kami percayai, kami tahu kami punya Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan seberat apapun pencobaan yang kami hadapi, ajar kami terus percaya, ajar kami terus berserah, ajar kami terus berharap, ajar kami terus percaya bahwa kami memiliki hidup dalam kekekalan yang disediakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa buat semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, yang kami lakukan hanyalah mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Bahwa kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau, bahwa kami terus mempersembahkan persembahan hidup bagi Tuhan dalam segala keadaan kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang terbaik, yaitu hidup yang bertobat. Ini komitmen kami di hadapan Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku
yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari lebih lagi angkat tanganmu, katakan saudara, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur. Sekali lagi saudara, kita mau katakan pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku tahu tidak ada satu pun yang bisa kami berikan untuk menggantikan kasih setia Tuhan di hidup kami. Bahkan Engkau yang sudah menciptakan kami, memberikan nafas hidup, memberikan kesempatan untuk kami boleh hidup di dunia ini. Tuhan, ajar kami hidup sungguh-sungguh bagi Engkau. Ajar kami hidup dalam kebenaran-kebenaran-Mu ya Bapa. Mampukan setiap kami Tuhan. Bahkan malam ini Tuhan, perlengkapi kami dengan firman-Mu. Biar firman-Mu mengubahkan hidup kami, memberi cara pandang kami, sesuatu yang baru untuk kami melihat dengan cara pandangnya Tuhan. Ubahkan seluruh hidup kami Bapa. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biar tanah hati kami jadi tanah yang subur, firman Tuhan bertumbuh dan menghasilkan buah. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Iya, shalom, baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita, namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian saudara terlebih dahulu, karena kita percaya kesaksian itu membangun iman kita, dan biarlah juga kita semua mau mengalami Tuhan secara pribadi supaya kita terus melihat penyertaan Tuhan ya. Dan biarlah saya berdoa supaya semakin banyak yang akan bersaksi karena mengalami pertolongan dan penyertaan Tuhan. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi. Sebenarnya saya sudah lama mau bersaksi, tapi tertunda terus Bu, dan malam inilah saya mungkin waktunya. Keluargaku mengenal dan mengikuti mesbah doa itu mulai dari saat corona ada di Indonesia, dan kami mengikuti mesbah doa itu kira-kira di bulan April. Kami sangat terberkati Ibu dengan firman yang Ibu bagikan. Inilah kesaksian kami ya, bulan
kesaksian kami bulan di saat corona, ada usaha pendapatan kami, jelas sekali pendapatan itu menurun drastis. Namun kami tetap bersyukur Ibu bahwa kami masih bisa membayar gaji karyawan. Oleh karena pertolongan Tuhan Yesus, bulan 6 datang lagi pencobaan, usaha kami ada masalah sampai ada pemanggilan ke polisi. Dan secara otomatis usaha itu harus ditutup selama 2 bulan sampai izin usahanya bisa keluar. Menurut kami rasanya kami tidak punya salah apa-apa karena selama ini kami selalu taat membayar pajak dan usaha kami bernaung di bawah rumah sakit. Dan masalah keuangan dikelola sendiri. Tapi Bu, kami tetap bersyukur. Setiap malam kami tetap mengikuti mesbah doa, anak dan suami semakin taat. Semua izin kami perbaharui. Sebelumnya ada yang juga mau bikinin izin tapi mereka tak diterima atau ditolak. Suami saya cerita kepada saya, tapi saya dan suami tetap berharap sama Tuhan. Karena kami tahu Tuhanlah penolong kami. Setiap saat saya memuji Tuhan dengan nyanyian. Puji Tuhan Ibu, berkat kemurahan Tuhan akhirnya izin usaha kami bisa keluar. Karena kami sangat bersyukur, Tuhan itu sangat baik. Ya, saya sangat terberkati dengan pujian yang setiap malam dinyanyikan di mesbah doa. Saya sering menangis karena apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan beri buat keluarga kami. Dulu usaha kami itu memang memakai nama orang lain. Dan sekarang puji Tuhan Bu, sudah menjadi nama kami sendiri. Itu semua berkat pertolongan dari Tuhan untuk membuat izin. Kami banyak dibantu oleh seorang teman saya yang bukan teman seiman. Tapi kami percaya Tuhan punya kuasa. Tuhan bisa mengutus bahkan burung gagak untuk menolong kami. Puji Tuhan Ibu, Tuhan tuh ajaib. Sewaktu saya menulis kesaksian ini, air mata saya juga terus mengalir. Selang beberapa bulan Bu, kembali lagi datang masalah yang paling berat setelah masalah usaha pekerjaan selesai. Datang masalah yang berat, yaitu pada waktu bulan 9 yang lalu suami saya kena serangan jantung dan harus dirawat. Saya menangis, tapi saya tidak pernah bertanya dan menyalahkan Tuhan dengan apa yang terjadi. Saya percaya Tuhan sayang sama suamiku. Semua yang terjadi adalah dalam rencana Tuhan dan akan mendatangkan kebaikan buat keluarga kami. Kami tetap taat, kami selalu berdoa. Saya dan suami selalu berdoa meminta pengampunan karena sebelumnya suami saya seorang perokok berat. Bahkan ibu selalu berdoa di acara mesbah doa untuk orang yang merokok agar dilepaskan. Tapi suami saya belum juga bisa berhenti merokok. Namun puji Tuhan Bu, setelah kena serangan jantung dan akhirnya pasang ring, suami saya sekarang tidak merokok lagi. Dan kami sekeluarga setiap jam 8 malam semua sudah standby untuk mengikuti mesbah doa dan pagi hari mesbah syukur. Ibu, terima kasih buat pelayanan Ibu dan khotbah-khotbah Ibu yang membuat iman kami semakin bertambah. Semoga Ibu dan keluarga tetap sehat dan pelayanan Ibu semakin diberkati Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Saudara yang terkasih, ya, ketika Tuhan itu turut bekerja mendatangkan kebaikan, kita baru akan melihat dan bersyukur. Di satu sisi, ya, Tuhan itu turut bekerja. Suaminya, ya, setiap malam dengar mesbah doa. Bahkan saya setiap malam itu berdoa untuk yang terikat dengan rokok. Ya, jangan tunggu, ya, setelah kena serangan jantung dulu baru berhenti merokok. Sekarang kalau engkau mendengarkan suara Tuhan, ayo bertobat. Firman Tuhan berkata, tubuhmu itu adalah bait Allah, bait Roh Kudus, bukan bait rokok kudus. Ya, mari kita bertobat sehingga apa? Kita mempersembahkan tubuh yang kudus dan layak. Karena satu saat Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari hidup kita. Untuk apa kita pakai tubuh kita selama kita ada di dunia? Tubuh ini untuk Tuhan.
bukan untuk rokok, bukan untuk percabulan, bukan untuk kenajisan. Mari kita mempersembahkan hidup yang sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini sudah sampai di Yeremia ya, pasal yang ke-11. Judul perikopnya adalah Yeremia menubuatkan kehancuran. Ya, pasal 11 judulnya perikop di sana, perikopnya berjudul Perjanjian Allah diingkari. Ayat yang ke-11, ya ayat pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ya, firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan bunyinya. Ayat yang kedua. Dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Ayat yang ketiga. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini. Ayat yang keempat. Yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu kamu kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Saudara, Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel. Tuhan mengingatkan lewat Yeremia. Ya, katakanlah kepada bangsa ini, ya. Firman Tuhan datang kepada Yeremia. Dengarkanlah perjanjian-perjanjian, perkataan perjanjian yang disampaikan itu kepada Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Tuhan memperingatkan kepada bangsa itu, ya. Bahwa di sana dikatakan, ya, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan perjanjian ini. Yang keempat, yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir, dari dapur peleburan besi, dan berfirman, ya, dengan berfirman, dengarkanlah suaraku, lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Apa syarat mutlak supaya kita ini bisa disebut menjadi umat Tuhan? Apa syarat mutlak supaya Tuhan benar-benar menjadi Tuhan dalam hidup kita? Syaratnya hanya satu, kata firman Tuhan, dengarkanlah suaraku. Kunya huruf besar, artinya dengarkanlah suara Tuhan, ya. Dan janganlah kamu, ya, tidak mentaati perkataan-perkataan itu. Dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Syarat mutlak untuk Tuhan menjadi Tuhan kita secara pribadi dan kita menjadi umat dan anak-anak Tuhan secara pribadi hanya satu. Firman Tuhan berkata, dengarkanlah suara Tuhan dan segala perintah yang disampaikannya kepada kita. Makanya saudara, saya selalu mengingatkan kita semua, Tuhan tuh tidak tertarik dengan apapun di hidup kita. Dia tidak tertarik uangmu, dia nggak tertarik dengan karunia-karuniamu, dia tidak tertarik dengan hal-hal yang lain. Dia hanya tertarik dengan hati dan hidup yang mau bertobat, yang dipersembahkan untuk dia. Bagaimana supaya kita bisa menjadi umatnya, umat kesayangannya, dan dia benar-benar menjadi Tuhan bagi hidup kita. Di sini dikatakan hanya ketika engkau mendengarkan suaranya dan melakukan segala perintah-perintahnya. Hanya itu. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh menghidupi segala perkataan dan perintahnya. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh berpegang pada segala apa yang Dia firmankan dan tidak menyimpang daripadanya. Ya,
Ingatkanlah kepada mereka, kata Tuhan, aku pernah berfirman kepada nenek moyang mereka saat aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat peleburan. Ayat yang ke-6, ya, firman Tuhan berkata, ayat yang ke-4, maaf. Ayat yang ke-5, maaf saudara ya, ayat yang ke-5. Sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya seperti halnya pada waktu ini. Lalu jawabku, begitulah hendaknya ya Tuhan. Ya, Tuhan berkata ketika kita ini nuruti firman-Nya, mendengarkan suaranya, ya, sehingga apa Tuhan berkata, sehingga aku dapat menepati sumpah dan janjiku kepada nenek moyangmu. Saudara, untuk menerima janji-janji Tuhan itu ada syaratnya. Untuk menerima kasih Tuhan itu tidak ada syarat. Ketika kita berbuat dosa, kita datang minta ampun, kita diampuni. Tapi untuk menerima janji dan berkat Tuhan dalam hidup kita itu ada syaratnya. Tuhan juga berkata dia nggak bisa menggenapi janjinya ketika kita nggak taat kepada dia. Karena kalau Tuhan sudah berfirman, firman itu ya dan amin, dia tidak bisa mengingkari janjinya. Karena itu dia berkata, seandainya kamu taat mendengarkan suaraku dan taat pada hukum-hukum dan perintahku, ya, supaya aku apa dapat menggenapi, dapat melakukan segala janji-janjiku terhadap nenek moyangmu. Ya, selalu ada sebab akibat. Untuk menerima janji Tuhan ada syaratnya. Ketika Abraham dipanggil keluar dari negeri sanak saudaranya, Tuhan berkata, kamu berjalan, ya, dengarkan tuntunan suaraku. Setelah dia berjalan dengan iman, taat kepada perkataan Tuhan yang ditunjukkan kepada dia, baru dia mengalami janji Tuhan. Abraham diberkati menjadi kaya, bertambah kaya, bahkan sangat-sangat kaya. Tuhan tidak bisa menggenapi janjinya jika kita nggak taat. Itu sudah konsekuensi. Karena Tuhan sendiri tidak bisa mengingkari hukumnya. Makanya dia berkata di situ kepada Yeremia, ingatkan, suruh mereka taat sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah susu dan madunya seperti halnya pada waktu ini. Lalu Yeremia menjawab, begitulah hendaknya ya Tuhan. Ingat saudara, janji firman Tuhan, makanya dikatakan bukan tanganku kurang panjang, bukan telingaku kurang tajam untuk menolongmu, tapi dosamu itu yang menghambat semua yang baik daripadamu. Ya, tangan Tuhan itu enggak kurang panjang. Tangannya itu tidak kurang panjang untuk menolong hidup saudara dan saya, tapi dosa kita itu loh yang menghambat semua yang baik, yang menghambat berkat-berkat Tuhan. Ingat, Tuhan tidak bisa menepati janji-janjinya atas hidup kita kalau kita tidak bersepakat dengan Tuhan. Ya, makanya ada pujian yang berkata, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mengapa kita bisa terima kemuliaan, kemenangan, mujizat? Karena kita bersepakat dengan firman Tuhan. Orang yang bersepakat dengan firman Tuhan artinya apa? Percaya sungguh pada firman, melakukan firman itu sungguh-sungguh dalam hidupnya, baru dia bisa mengalami janji Tuhan. Jangan main judi dengan Tuhan. Tuhan itu tidak bisa direkayasa. Berkat Tuhan tuh gak bisa direkayasa. Tuhan tuh melihat hati. Ya, Tuhan tuh melihat kesungguhan kita untuk berkomitmen, mempercayai dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Jangan main-main. Carilah dahulu Tuhan dan kehendak dan kerajaan-Nya, maka semuanya itu cuma ditambahkan.
Yang menjadi salah ketika kita hanya berburu berkat Tuhan dan kita gak pernah peduli dengan hukum-hukum Tuhan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, serukanlah segala perkataan ini di kota-kota Yehuda, di jalan-jalan Yerusalem, dengan mengatakan, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukanlah itu. Ya, Tuhan menyuruh Yeremia untuk menyerukan kembali perkataan Tuhan itu, mengingatkan umat Tuhan. Sini dikatakan serukanlah itu, ya, di kota-kota, di jalan-jalan Yerusalem, dengan mengatakan dengarkanlah. Setiap malam juga saya berseru-seru lewat acara Mesbah Doa. Bukan cuma di jalan-jalan, lewat YouTube di semua bangsa, negara, kota-kota. Makanya dengan saudara membagikan, men-sharekan Mesbah Doa ini, saudara sudah men-sharekan perkataan Tuhan itu. Sehingga banyak orang yang bertobat. Mari kita bekerja bagi kepentingan Tuhan. Biar kita mau dipakai seperti Yeremia di akhir zaman, kita mau berkata, Tuhan pakai kami menjadi Yeremia yang mensuarakan kebenaran itu. Kalau saudara gak bisa menginjil, bagikan, share lewat WA. Setiap firman yang memberkati hidupmu agar orang lain juga bisa diberkati. Tuhan menyuruh kepada Yeremia, serukanlah. Itu tugas saudara dan saya untuk menyerukan tentang pertobatan. Ya, kalau kita tidak bisa menginjil, bagikan, share saudara. Ayo, ya, disuruh sama Tuhan, katakan di jalan-jalan kota ini, di Yerusalem, ya, perkatakan itu, ya, perdengarkanlah suaramu. Ya, dan katakanlah itu untuk mereka melakukan perjanjian itu. Tuhan mau supaya setiap kita anak-anaknya berbalik. Dan setelah kita ini tahu dan kita menyadari, mari kita yang menjadi orang-orang yang dipakai untuk menyuarakan. Ayo saudara, selama masih ada waktu di akhir zaman ini, mari kita terus menyuarakan suara kebenaran itu. Undang teman-temanmu untuk ikut berdoa, untuk ikut mendengarkan firman. Saya percaya semua yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Mari kita mau terus berkata, Tuhan pakai hidup kami, ya, untuk taat pada firman-Mu, ya, untuk mempersembahkan sungguh-sungguh hidup kami kepada Tuhan. Ya, untuk kami sungguh-sungguh mau melakukan firman-Mu Bapa. Kami mau, ya, kami mau Tuhan untuk dituntun melakukan semua yang Tuhan mau. Kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu ketaatan kami, hidup yang kudus, tubuh yang kudus bagi Tuhan lewat ketaatan. Biar kita mau terus sungguh-sungguh mencari Tuhan, merenungkan firman-Nya dan hidup sesuai jalan-jalannya. Kita akan sambung besok, mari kita tundukkan kepala. Kita mau sama-sama berdoa datang kepada Tuhan agar Tuhan melakukan semua hal yang terbaik bagi hidup kita saudara. Mari kita renungkan firman ini. Kami mau membawa persembahan hidup yang berkenan kepada Tuhan karena kami tahu tidak ada satupun persembahan yang bisa menukarkan hidup kami di hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau bukan uang kami, bukan harta kami, tapi persembahan hidup, hati yang hancur, yang mau kami persembahkan untuk Tuhan, yang mau kami bawa untuk Tuhan. Itu yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Engkau menunggu kami datang secara pribadi. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku
sebagai alat-Mu seumur hidupku. Kami datang mempersembahkan hidup kami, hanya ini Tuhan, persembahan yang menyenangkan Engkau. Pertobatan, hidup yang kudus yang kami berikan bagi-Mu, jiwa yang hancur, hati yang hancur. Kami rindu perkenanan Tuhan turun atas hidup kami. Biarlah pertobatan kami sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. Ampuni kesalahan dan dosa kami Tuhan, dan bawa kami untuk selalu hidup di dalam perkenanan-Mu dan jalan-jalan-Mu. Kami tidak ingin menjadi bangsa yang menyakiti hati Tuhan. Kami tidak ingin membuat hati-Mu bersedih, hancur karena sikap kami. Kami mau taat pada hukum-hukum-Mu Tuhan. Kami mau memulai itu dari keluarga rumah tangga kami. Suami, istri, anak-anak hidup rukun bersama, taat pada firman dan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Suami menjadi imam yang baik, istri menjadi penolong, anak-anak tunduk pada firman Tuhan. Sehingga diberkatilah Tuhan pekerjaan para suami istri, diberkati anak-anak yang bekerja, yang kuliah, yang sekolah. Tuhan memberkati masa depan mereka, bahkan jodoh mereka, bahkan keluarga besar kami, orang tua, opa, oma kami, semuanya dalam perlindungan kasih Tuhan. Engkau yang tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Biarlah anugerah-Mu senantiasa melimpah atas hidup keluarga besar kami. Bagi para single parent juga Tuhan menjagai, bahkan di masa tua mereka ada damai sejahtera sukacita. Bahkan kami menyerahkan seluruh anggota keluarga besar kami yang sedang terbaring sakit di rumah sakit ataupun di tempat tidur di rumah. Kami berdoa Tuhan, kesembuhan boleh terjadi. Bagi setiap mereka yang malam hari ini mendengarkan mesbah doa dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ampuni salah dan dosa kami. Kalau sakit ini datang karena kesalahan kami, kalau datang karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Namun kalau ini seizin Tuhan dan kami harus menjalaninya, Tuhan berikan kami hati yang kuat. Karena Engkau tahu seberapa besar kekuatan kami, dan Engkau tidak pernah mencobai kami melampaui kekuatan kami. Ketika kami melewatinya, Engkau memberikan kami kekuatan untuk dapat menanggungnya Tuhan. Sembuhkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara letakkan tanganmu pada bagian yang sakit dan perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya ada kesembuhan. Terutama kesembuhan di jiwa kami, supaya tidak kami bersungut-sungut, bahkan tidak ada amarah, kebencian, kepahitan, tapi yang ada ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kami tahu hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Tidak ada yang perlu kami takutkan di hidup ini, bahkan kematian adalah kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Bapa, Engkau juga memberkati setiap mereka yang bergumul dengan pergumulan-pergumulan yang berat dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Bapa, baik itu yang sudah masuk lewat WA, telepon, SMS, dan semua mereka yang mendengarkan dan mengikuti mesbah doa malam ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terbeban dengan hutang, persoalan hutang piutang, Tuhan turut bekerja, ampuni segala dosa dan keteledoran kami dalam menggunakan uang. Kami mau Tuhan untuk bertanggung jawab, dan Tuhan berikan jalan keluar. Kami mau bertobat juga Bapa. Mereka yang bergumul dengan ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, ikatan rokok, minuman keras, narkoba, perjudian, kami tolak semuanya dalam nama Yesus. Ikatan perselingkuhan, homoseksual, ikatan-ikatan Tuhan, amarah, kebencian, kepahitan, kekecewaan, kami tolak dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memberkati setiap kehidupan anak-anak-Mu di mana saja mereka yang berseru kepada nama Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Kami tahu Tuhan tidak pernah memberikan kami pencobaan melebihi kekuatan kami manusia. Tuhan tidak pernah membiarkan kami dicobai. Itu yang kami percaya. Tuhan terus memberkati setiap mereka yang berkekurangan, bahkan mereka yang menginginkan punya keturunan. Segala roh kemandulan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Keturunan ilahi yang Kau berikan Tuhan. Kami terus melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin, Tuhan menyertai dalam mereka memegang bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan mereka hikmat marifat yang datang daripada Engkau, untuk mereka boleh sungguh-sungguh bekerja bagi kepentingan rakyat. Tuhan turut bekerja, perlindungan-Mu sempurna, dijauhkan dari niat-niat jahat orang-orang yang ingin menjatuhkan.
Bahkan kami serahkan Indonesia aman tentram dalam tangan Tuhan. Kami ikat roh-roh kekerasan, pertikaian, terorisme, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. NKRI tetap ada dalam satu kesatuan karena Tuhanlah yang menjaga bangsa ini. Dan ada anak-anak-Mu yang terus setia berdoa bagi bangsa ini. Hujan pertobatan terjadi bagi Indonesia. Bahkan kami berdoa untuk TNI Polri terus ada dalam satu kesatuan. Engkaulah yang mengikatnya Bapa, tidak ada satu pun yang bisa memecah belah dalam nama Tuhan Yesus. Kami meminta Tuhan, tolong Bapa, jamah bangsa kami ini, hujan pertobatan tercurah. Berkati Tuhan, bahkan seluruh para tim medis juga yang ada, yang bekerja di atas bangsa ini, yang menghadapi virus corona COVID-19, kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Hidup mati kami ada di tangan Tuhan dan bukan di tangan corona. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar. Engkau memberikan kami kesempatan hidup karena tugas kami belum selesai. Berikan kami kekuatan untuk hidup dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Namun berikan juga kami ketaatan untuk menjalani semua sesuai aturan pemerintah. Tuhan memberkati tim medis, para suster perawat, biarlah Tuhan mereka juga boleh bekerja dengan semangat. Dan kami berdoa semua tindakan-tindakan korupsi yang menahan gaji para dokter, suster, di dalam nama Yesus, Tuhan boleh turut bekerja agar mereka boleh menerima upah sesuai dengan bagian mereka, sehingga mereka bekerja dengan sukacita dan bersemangat. Berkati bangsa-bangsa dari seluruh benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan terjadi, kesembuhan massal terjadi. Demikian juga atas Indonesia. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap persoalan massal yang kami hadapi, kami tahu ada jalan keluarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu. Bahkan Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan hidupmu dan engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Terima kasih buat kesetiaan saudara untuk terus berdoa. Jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa ini kepada semua orang agar mereka boleh mengalami lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.